Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, gimana ini siswa-siswa saya masih semangat nih? Masih, Pak. Masih, Bapak. Gimana kondisi kalian, sehat? Sehat walafiat, Pak. Oke, Bapak absen dulu ya. Siapa yang hadir? Absen 1, Dharma Putra. Hadir, Pak. Dharma Putra hadir ya. Nomor absen 2, Imade Ratna Tatmaja. Hadir. Putu Satria Jaya Kusuma. Hadir, Pak. Putu Adi Wiratama. Hadir, Pak. Satria Jaya Kusuma udah tadi ya. Kade Septatika Raditya. Pak. Oke. Made Ari Wigunajaya. Siap, hadir. Oke, sudah siap belajar? Sudah siap Waduh, belajar. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Siapa yang mau berdoa di sini? Ayo, siapa yang mau? Oke, Putu Adi Wiratama ya. Tunjuk aja, Pak. Tunjuk ya, Putu Adi Wiratama deh. Mbak nih, udah lama juga bertemu dengan Bapak nih ya, di pertemuan pembelajarannya ya, Putu Adi ya. Ya, Putu Adi, coba pimpin doanya, Putu Adi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Nih, Made Ratna Tatmaja ngantuk nih, ngantuk. Ya, Pak. Capek, Pak. Gak apa-apa ya, walaupun pembelajaran hari ini malam hari ya. Oke, Bapak bakalan ngasih kalian pembelajaran lewat share screen. Udah siap nih, biar kalian bisa lebih mantap belajarnya nih ya. Oke. Ada yang tahu apa yang akan kita pelajari? Tidak, Pak. Ini sudah saya Tidak, Pak. Ayo. Ada yang nggak tahu? Masih nggak tahu? Masa nggak tahu sih? Ayo coba Agus Dharma Putra, coba apa yang kita pelajari hari ini? Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, Pak. Oke, bagus. Oke, Bapak mulai ya pembelajaran hari ini ya. Oke, untuk anak-anak semua, materi pembelajarannya bisa dibaca. Mulai dari pengertian pelestarian. Ada yang mau baca? Coba Made Ratna Tatmaja, coba baca materi pembelajaran yang Bapak udah share screen. Baik, Pak. Pengertian pelestarian merupakan suatu upaya pengamanan ataupun perlindungan terhadap objek. Biasanya, pelestarian dituju terhadap hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup merupakan yang tinggi serta berkelanjutan. Suatu upaya untuk mengelola sumber daya lingkungan guna meningkatkan kualitas kehidupan. Berdasarkan pengertian tersebut, pelestarian lingkungan hidup tidak hanya menyangkut pelestarian hewan dan tumbuhan, tetapi menyangkut pelestarian ekosistem. Oleh karena itu, dalam melakukan pembangunan harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dengan tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber lain yang berkaitan. Dengan demikian, pelestarian lingkungan hidup dapat mempertahankan keanekaragaman hewan dan tumbuhan dalam suatu ekosistem. Sudah, Pak. Oke, terima kasih buat Kadek Atta. Tepuk tangan dulu buat Kadek Atta dulu ini teman-temannya. Oke. Terima kasih Adek Atta ya. Selanjutnya, contoh kegiatan pelestarian hutan. Ada yang mau baca?
Nggak ada yang membaca ya. Oke, contoh kegiatan pelestarian hutan, yaitu hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga ekosistem dan manusia. Fungsi hutan, untuk yang pertama, hutan merupakan paru-paru dunia. Mengapa dikatakan paru-paru dunia? Karena hutan adalah penghasil oksigen terbesar di dunia. Karena pada tumbuhan khususnya melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Jadinya kan makhluk hidup di dunia memerlukan oksigen untuk bernapas. Dan juga hutan merupakan habitat bagi kelestarian flora dan fauna yang ada di dalamnya. Contoh pemanfaatan hewan. Nah, salah satu contoh pemanfaatan hewan yang pertama adalah, coba Adi Wiratamo. Coba bisa diulang, Pak. Coba dibaca poin pertama. Salah satu contoh pemanfaatan hewan yang pertama. Salah satu contoh pemanfaatan hewan yang pertama adalah ayam. Bukan hal langka lagi dalam kehidupan yang modern ini. Ayam bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan atau makanan mulai dari telur. Dagingnya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan makanan daripada manusia. Oke, terima kasih Adi Wiratamo. Ini ada juga poin kedua. Coba Agus Dharma Putra. Baik Pak, untuk poin kedua, sapi merupakan hewan berbadan besar dan makan rumput. Sapi banyak memiliki kelebihan dan memenuhi kebutuhan daripada kehidupan di dunia ini. Salah satu contohnya, A. Sapi digunakan oleh petani membajak sawah. B. Sapi dimanfaatkan susunya sebagai minuman. C. Sapi dimanfaatkan dagingnya sebagai makanan. Dan banyak lagi hewan yang bisa dimanfaatkan. Nah, dari dua contoh ini, adakah contoh yang lain? Ikan ya, Bapak ambil ikan ya. Siapa yang tahu contoh pemanfaatan ikan? Bisa dimakan, Kak. Pak. Bisa dimakan, bisa digunakan seperti apa lagi ikan? Nah, adik-adik punya akuarium di rumah? Tidak. Oke, akuarium. Ikan itu bisa digunakan sebagai penghias di akuarium ya. Selain digunakan untuk dimakan. Oke, selanjutnya. Pelestarian hewan dan pemanfaatannya. Coba kalian baca sendiri. Pelestarian hewan merupakan upaya pengamanan dan perlindungan dan lain sebagainya. Bisa kalian baca, Bapak kasih waktu 30 detik. Sudah? Sudah, Bapak lanjut bisa? Oke, Bapak lanjut ya. Bisa. Nah, agar kalian lebih mudah memahami pembelajaran hari ini, Bapak akan berikan sebuah media audio visual. Bisa kalian menyimak dengan baik. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung bertanya ya. Setelah video diputar. Gimana, siap? Siap, oke Bapak putar videonya sekarang.
Videonya macet. Ini ke cara. Oke, buat adik-adik tunggu sebentar ya, ada kesalahan teknis pada videonya karena tidak bersuara. Oke, tunggu sebentar ya. Dengan kasih sayang sambil merawat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberadaan makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Edo merawatnya. Kali ini kita lingkunganku. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari, ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh burung dan lengkapi tabel berikut. Nah, silakan Bagian kalau tubuh adik-adik burung yang lihat ditunjukkan tabelnya. oleh nomor 1 yaitu paruh. Fungsinya adalah untuk mengambil makanan. Bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 2 yaitu sayap. Sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepak-ngepakkan sayapnya. Kemudian, bagian yang ditunjukkan oleh nomor 3 adalah ekor. Ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 4 yaitu cakar. Cakar burung dapat berfungsi untuk mencengkram mangsa, contohnya pada burung elang, dan dapat juga berfungsi untuk bertengger di dahan pohon, contohnya pada burung pipit. Kemudian, bagian yang ditunjukkan oleh nomor 5 yaitu mata. Mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya, sama seperti mata kita. Pernahkah terpikir olehmu bersikap seperti Edo? Edo memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar rumahnya. Ia pun mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Tidak heran, sebagian waktunya digunakan untuk mengamati berbagai hewan. Apa yang akan kamu lakukan apabila menemukan hewan dalam keadaan seperti burung tersebut? Sampaikan pendapatmu.
tuliskan pada tempat yang tersedia. Amatilah hewan laba-laba dan serangga. Jika sulit menemukannya, kamu dapat menggunakan gambar atau video. Temukan perbedaan antara laba-laba dan kumbang dengan melengkapi gambar dan tabel berikut. Jumlah kaki laba-laba ada 8, sedangkan jumlah kaki serangga ada 6. Laba-laba tidak memiliki sayap, sedangkan serangga atau kumbang memiliki 2 sayap. Laba-laba memiliki 2 mata, dan kumbang juga memiliki 2 mata. Kemudian, ciri-ciri lain laba-laba meliputi membutuhkan makanan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata sederhana, memiliki rahang penusuk, tidak bisa terbang, dan tidak memiliki antena. Sedangkan ciri-ciri lain serangga atau kumbang meliputi membutuhkan makan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata majemuk, kemudian memiliki rahang pengunyah, bisa terbang, serta memiliki antena. Selanjutnya, lengkapi diagram berikut untuk menampilkan persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Silahkan kamu lengkapi diagram tersebut secara mandiri. Kamu sudah mengetahui bahwa kupu-kupu perlu dilestarikan agar tercipta keseimbangan. Begitu pula dengan serangga seperti laba-laba dan kumbang. Tuhan menciptakan sumber daya alam tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Ambillah daftar pertanyaan yang kamu miliki. Lengkapilah daftar pertanyaan tersebut. Kamu bisa membuat pertanyaan tentang bagian-bagian hewan serta fungsinya. Untuk kerjasama dengan orang tua, silahkan bersama orang tua lakukan petualangan. Temukan ciri-ciri hewan yang... Nah, adik-adik, tadi sudah kalian tahu ciri-ciri berbagai hewan. Tadi sudah jelas kan kalian menonton media yang Bapak kasih? Ya, bagaimana? Sudah? Nggak ada yang jawab Sudah. ini. Sudah, oke. Jadi tugas dari Bapak nanti setelah pembelajarannya selesai, kalian bisa mencatat ini ya. Nanti bisa kalian kirim di grup yang sudah Bapak bentuk sebelumnya. Jika semua sudah mengumpulkan, nanti akan Bapak lewat Zoom lagi. Nanti kalian presentasikan tugas kalian. Jelaskan apa itu nama hewan, tunjukkan gambarnya, terus ciri-ciri hewan itu seperti apa. Sudah dimengerti? Ngerti, Pak. Oke. Mengerti, Pak. Sebelum itu, apakah ada ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Sepertinya nggak ada, Pak. Apa? Sepertinya tidak ada. Tidak ada. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, coba Dharma Putra, coba gimana menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba. Bisa Dharma Putra? Pembelajaran Ya, Dharma Putra. kurang dengar tadi materinya, Bapak. Oke, nggak bisa ya. Oke, Bapak menjelaskan sedikit. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu bahwa hewan ataupun tumbuhan memiliki ciri-cirinya masing-masing. Habitat hewan dan tumbuhan tergantung dari apa itu alamnya. Terutama pohon berupa hutan misalnya. Hutan di sana habitat, hewan juga ada di sana.
Misalnya kayak tadi ada serangga di sana juga ada. Terus pemanfaatan hewan untuk kehidupan kita. Jadi kayak ayam yang bisa diolah menjadi makanan, kemudian sapi yang bisa membantu kita dalam bercocok tanam di sawah, dapat dimakan juga. Jadi semua hewan dan juga tumbuhan itu bisa diolah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan juga fungsi dari hewan dan tumbuhan tersebut. Apa ada yang ingin ditambahkan dari siswa-siswa? Mungkin ada yang memiliki tanggapan berbeda? Tidak ada? Ya, bagaimana? Tidak. Tidak, oke. Apakah ingat tugasnya tadi? Sudah dicatat tadi tugasnya? Ingat, Pak. Oke, jika sudah dicatat dan diingat, pertemuan selanjutnya yaitu minggu depan membahas tugas kalian terlebih dahulu, begitu lanjut ke materi selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bagaimana pembelajaran hari ini, bisa diterima? Bisa. Nah, oke. Pak. Oke, jika sudah bisa diterima, sekarang Bapak akan mengakhiri kegiatan pembelajaran ini. Karena tadi sudah dipimpin doa ini oleh Adi Wiratamo, sekarang Bapak menugaskan Dharma Putra untuk berdoa khusus menutup kegiatan pembelajaran pada malam hari ini. Gimana Gus Dharma Putra, siap? Siap, Pak. Siap, oke, silahkan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Gus Darmo dan juga siswa-siswa yang lain. Sebelum Bapak akhiri, Bapak absen lagi nih. Dharma Putra masih ada. Made Arwi Gunajaya masih hadir nih. Masih, Pak. Oke, lanjut ke I Made Ratna Tatmaja. Ada, Pak. Hadir, oke. Kade Septatika Raditya. Oke, LKD Septatika Raditya kehilangan sinyal ya. Halo, halo. Iya, isinya saya macet, Pak. Oke, Soalnya nggak lagi apa-apa, lagi, Bapak. Pak. Lanjutnya. Bohong dia, Pak. Bohong, Pak. Di Nggak apa-apa, Mado. nggak apa-apa. Dewo Putu Satria. Masih aman, Pak. Masih hidup, Masih Pak. aman, oke. Ada yang belum Bapak panggil namanya? Adi Wiro, Pak. Alit. Adi Wiratamo. Oh, ada Adi Wiratamo. Saya, Pak. Saya, Pak. Oh, masih hadir. Oke, semua hadir ya, semua mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi, sekian pembelajaran yang dapat kita laksanakan bersama pada malam hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita bersama-sama mengaturkan Pramusanti. Pramusanti. Om Santi 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 Om. Om, Santi, Santi, Santi. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih adik-adik mahasiswa yang sudah membantu tugas saya. Yuk. Busud? Busud?